Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel saya, Hermawan Awan. Saat ini saya lagi dinas. Kebetulan berjaga di area stabling rangkaian KA lokal Rangkas Bitung Merak PP. Di sini saya sedikit akan menerangkan apa yang harus saya jaga, apa yang harus saya perhatikan selama saya berada di stabling. Yang pertama itu, oke, lanjut aja. Yang pertama, selama saya berada di stablingan ini, saya harus memastikan bahwa semua pintu rangkaian dari ujung sampai ke ujung sana itu terkunci semua. Itu yang pertama. Kita cek jendela-jendela juga, seperti jendela yang sini. Ini kan bisa dibuka dari dalam. Kita lihat juga apakah ini terbuka atau tidak. Yang kedua, kita cek ini. Nah, kita cek ada atau tidaknya rantai pengikat. Walau tidak mungkin dicuri gitu kan, tapi kita antisipasi aja. Yang namanya orang, kalau kebutuhannya udah kepepet, apapun bisa terjadi. Kita harus cek. Kita juga cek ini, tuas atau pegas untuk mengaliri udara angin ya, tekanan angin ke dalam pengereman yang di sana. Apakah dia terbuka atau enggak, yang ada di tengah sana itu kita cek juga di situ. Dan kita cek juga ini di dalamnya seperti saklar ya, atau bisa disebut juga kelistrikan. Dan ini juga kabel-kabelnya, ini ke kabel-kabelnya kita cek juga apakah ada kabel yang terlepas atau tidak. Dan berikutnya kita cek juga sana ada yang namanya seperti kawat yang ditekuk-tekuk itu kalau nggak salah namanya pen roll ya, sebagai pengunci ya, pengunci rem agar tidak lepas dia, piringan remnya itu. Kita cek juga ada atau tidak. Oh iya, ini namanya stop block ya. Ini namanya stop block, digunakan biasanya kalau stabling di belakang rangkaian, pokoknya yang di akhir rangkaian, stop block ini terpasang. Gunanya apa? Gunanya itu seperti pengaman tambahan lah. Ini kan sejujurnya walaupun tidak dipakai stop block, rangkaian ini tidak akan berjalan karena dia otomatis mengunci remnya, karena tekanan remnya itu, tekanan anginnya
Ini cuma sebagai tambahan saja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang di paling ujung sana ada rangkaian pembangkit, dan di bawah sini biasanya di bawah rangkaian pembangkit itu ada yang namanya tangki bahan bakar genset. Kita cek juga di salurannya itu yang penutup tangki bahan bakarnya itu terbuka atau terkunci. Kita cek juga. Kita pastikan itu terkunci, jangan sampai terbuka. Karena kalau terbuka, besar kemungkinan pertama ya yang pertama itu hal-hal yang kecil dulu aja ya. Takutnya ada anak kecil yang iseng membuka tapi tidak sampai membuka ke bagian pentingnya. Yang kedua, yang orang yang sengaja mencuri bahan bakarnya, jadi dibuka, dirusak gitu kan penguncinya, terus diambil. Itu jangan sampai. Itu juga masalah buat kami. Selain di luar kita cek, kita pastikan juga yang ada di dalam. Biasanya yang kita cek itu yang terlihat ya. Yang terlihatnya seperti AC, hapar, palu pemecah kaca, gitu kan, pewangi ruangan. Biasanya kalau pewangi ruangan gorden itu kalau misalnya ini kan dibatalkan ya, biasanya itu dikumpulkan dalam satu plastik gitu, biasanya terpisah, jadi tidak dipasang. Kita pastikan itu ada laporannya. Pokoknya banyakin dalam. Seperti toilet, apakah ada kebocoran air atau tidak, kita cek. Kita diperintahkan untuk mengecek sekecil apapun dari bagian-bagian terpenting dari rangkaian. Gunanya apa? Ketika terjadi hal sesuatu, kita tahu ya kan, bagian apa aja yang hilang atau seperti apa gitu kan. Pam stasioner yang misalnya ada stablingan kayak gini, itu wajib tahu bagian-bagian penting yang saya sebagai contohnya yang tadi saya sebutkan. Seperti itu. Biasanya jaga di sini itu bergantian jaganya dalam rentang waktu 2 jam sekali atau 1 jam sekali, tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Selanjutnya kita cek juga ini juga penting, jangan sampai ada yang hilang gitu kan. Kita pastikan setiap rangkaian itu ada 6. Jadi kalau misalnya rangkaiannya ada 9, ya tinggal dikalikan 6 saja. Tapi untuk satu rangkaian ada yang rangkaian genset pembangkit itu berbeda, enggak sampai 6 kalau enggak salah.
biasanya ada 4. AC-nya pasti sininya juga 4. Aku nggak tahu ini namanya apa, tapi yang sering aku sebutkan, biasa yang saya sebutkan itu ya blower lah, yang blower AC. Nggak tahu tapi ini nama aslinya apa. Selain tugas utama saya sebagai PAM memeriksa rangkaian-rangkaian, ada tugas lain sebagai pendukung, mencegah orang yang tidak berkepentingan berada di area stabling. Mungkin di setiap stasiun yang ada stablingannya ini itu berbeda ya, pasti beda lah situasinya, berbeda di stasiun A dan di stasiun B. Cuman pada pokok intinya itu kita menjaga agar rangkaian ini tetap aman dari tindakan seperti vandalisme, pencurian, atau hal-hal yang bisa merugikan perusahaan kereta api. Jadi seperti itu. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.